Hai, selamat datang di podcast Nuraga. Sebelum mulai, yuk subscribe dulu. Selamat mendengarkan. Seberapapun kita siap untuk melepas, ditinggalkan oleh seseorang yang dekat tidak pernah dan gak akan pernah menjadi hal yang mudah. Seberapapun kita mencoba untuk menyibukkan diri, akan ada segelintir waktu luang yang tersisa untuk bersedih. Sukses untuk gak menitikkan air mata bukan berarti kita gak merasakan pedihnya kehilangan. Kehilangan akan selamanya terjadi secara seketika. Aku mau sedikit bercerita di episode kali ini. Tahun lalu, aku kehilangan nenek yang mengalami demensia. Dia mungkin udah gak ingat lagi sama siapa yang duduk di sebelahnya. Siapa anaknya dan siapa cucunya. Hanya bisa menatap kosong ke langit-langit rumah, siaran TV, bincangan dan kekonyolan aku dan saudara-saudaraku yang lain. Dia selalu ingin terlibat dalam segala kesibukan. Dan aku rasa kita punya sebuah kesamaan dalam hal itu. Dia selalu ingin membantu, walaupun itu membuatnya repot dan susah. Tapi itu yang aku rasa membuatnya senang. Jadi aku selalu mengagumi dan belajar untuk menjadi orang yang baik dan hangat. Dia selalu punya cerita, kadang diulang beberapa kali. Selalu menjadi orang yang menunjukkan gigi dan tertawa keras sampai beberapa tahun yang lalu. Aku pun tahu, waktunya gak akan lama lagi pada saat itu. Tapi kepergian nenek tetap aja membuat aku merasa seketika kehilangan. Untuk seseorang yang gak pernah mengalami kehilangan dari orang-orang yang dekat, ini menjadi sesuatu yang membingungkan. Sebuah perubahan yang cukup besar dan signifikan dalam hidup. Apa yang harus kita rasakan? Tenang karena mereka sudah gak merasakan sakit? Atau pilu karena ditinggalkan dari dunia, harus menahan rindu? Kita gak pernah tahu seberapa besar kehadiran seseorang itu berpengaruh pada kita, sampai dia gak ada. Padahal, seorang manusia itu hanya setitik dari bermiliar-miliar yang singgah di bumi dan alam semesta. Tapi dengan hanya kepergian seseorang, ternyata juga menggetarkan dunia kecil kita. Suasana rumah berubah menjadi kosong dan gak sehangat biasanya. Ada juga yang seperti menjalani hidup di film hitam putih yang gak bersuara. Kepergian seseorang membuat kita terus melihat dan hanya merasakan kenegatifan dalam hidup. Waktu memang bisa menjadi obat. Jika sekarang kita udah gak lagi merasa sedih atau marah, hari-hari sudah berjalan seperti biasanya,
Begitu juga dengan hati yang udah bisa menerima dan melepaskan. Hanya saja teringat kenangan-kenangan manis pada saat itu membuat kita kembali meneteskan air mata walaupun sambil tersenyum. Dan itu gak apa-apa. Kita tahu cepat atau lambat kita akan kembali bertemu dengan orang yang kita sayangi. Karena riwayat kita yang sudah terjalin menandakan kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Tapi untuk sekarang, siapa yang masih bernapas harus bertahan. Kita harus terus berjalan dan percaya kalau mereka akan melihat kita dari atas sana dan menguatkan walau tanpa kata dan kehadiran. Kalau kamu ingin bercerita tentang masalah kamu atau cerita-cerita yang kamu rasa sulit untuk diceritakan kepada orang lain, kamu boleh banget bercerita di DM-nya nuraga.kita atau email ke nuraga.kita@gmail.com. Kalau cerita kamu terpilih, akan aku bawakan dan bahas lagi lebih dalam di segmen podcast Nuraga, yaitu kisah mereka. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.